Karakter Radit itu orangnya kalau udah sepak bola itu kekeh, tidak bisa dibilang enggak. Persaingannya luar biasa ketat tuh di sepak bola, apalagi di tingkat junior sampai menginjak itu luar biasa. Sebisa mungkin anaknya saya support semampu saya gitu. Boleh trial dulu di HRC, boleh dicoba gimana sensasinya di HRC. Itu baru merasakan. Selamat sore, nama saya Setiadi, orang tua dari Raditya Putra di usia 18. Raditya Putra mulanya dari kegemaran sepak bola itu mulanya dari futsal. Setelah itu dia masuk SSB. Di SSB itu dia awal mulanya tidak di posisi kiper ya, dia posisi gelandang. Lalu di situ krisis kiper, ada pelatih yang menyarankan ini anak lebih tinggi daripada kawan-kawannya, dia bilang gitu. Lalu disarankan coba suruh kiper, dia bilang gitu. Ternyata hasilnya lumayan bagus. Setelah itu sampai sekarang ketagihan jadi kiper. Karakter Radit itu orangnya kalau udah sepak bola itu kekeh, tidak bisa dibilang enggak. Kalau udah sepak bola ya sudah, sepak bola itu udah kesukaan, udah hobi dia. Awalnya sih dia sendiri ya yang memutuskan segala sesuatu bola tuh dia yang hobi. Kita orang tua hanya mensupport dan mendukung. Di mana dia akan main, kita support aja sebenarnya. Kalau menurut saya mungkin ya kualitas pelatih ya. Pelatih adalah tunggak ukur utama kemungkinan di situ. Terus kedua, fasilitas. Kalau di HRC mungkin ya udah fasilitas juga luar biasa bagus ya. Di lapangannya bagus, terus peralatannya juga komplit itu di HRC. Kami pernah keluar masuk ya, kita prepet tuh di mana-mana itu. Kalau SSB itu fasilitasnya ya begitu-begitu aja. Tapi kalau di akademi, di HRC itu kualitas latihannya lebih berbobot lah. Awalnya nggak terlalu ini ya, anaknya itu awalnya penggemarnya cuman ya keluar masuk, ada main di gang atau ada lapangan gitu, dia suka datang gitu. Cuman nendang-nendang bola aja gitu. Terus dia bilang, saya mau ikut SSB, dia bilang gitu. Tapi kamu yakin? Yakin, dia bilang gitu. Ya sudah, kalau kamu yakin, kalau kamu udah masuk, itu tanggung jawab kamu, saya bilang gitu. Ya sudah, akhirnya masuk di SSB situ. Tapi di SSB itu sudah berjalannya berapa bulan gitu, nggak berjalan dengan apa yang kita inginkan. Misalkan turnamen tidak ada, terus sparring juga jarang. Akhirnya anak tuh memberontak sendiri. Kalau begini caranya kayaknya nggak bisa, dia bilang gitu. Akhirnya terus ikut trial di mana aja kita, dia ngupload IG sendiri, terus cari tempat yang mana gitu bisa trial, dia ikut gitu. Dia senang sekali waktu itu. Waktu itu pertama kita trial di Parmel di Karawaci. Itu dia ikut trial sekalian seleksi. Ada sekitar 15 orang lah, lumayan lah kiper. Itu yang diambil cuma satu waktu itu. Setelah itu 1 hari 2 hari dia dapat tuh. Hari Rabunya dipanggil lagi 2 orang akhirnya dipanggil. Kebetulan Radit belum bisa kepilih, dia bilang gitu. Ya nggak masalah, gue bilang, yang penting pengalamannya aja. Gue bilang waktu itu masih kecil banget ya. Yang penting pengalaman aja, dia bilang gitu. Yang penting anaknya happy, saya bilang gitu. Ya sudah waktu itu. Jadi coaching di INIK kita ikut
waktu itu ada dia ini sendiri, upload di IG sendiri deh. Dia bilang, ya ada coaching klinik, boleh nggak ngikut? Dia bilang, ya kalau kamu mau silakan, saya bilang gitu. Dia bilang, saya hanya mensupport, saya bilang gitu. Ya sudah, sampai sekarang. Terus waktu itu coaching klinik 2 hari nggak salah itu. 2 hari kayaknya anaknya happy gitu. Ya udah, habis itu di HRC ngadain apa namanya trial buat latihan bersama gitu. Dia ikut. Habis lebaran kemarin ikut seleksi dia. Nah, kebetulan kepilih. Masuk. Kayaknya sih udah itu ya, udah kayaknya udah dalam hati udah ada serak gitu di HRC itu. Perkembangannya Radit itu ya selama dilatih Coach Kausar ya tekniknya meningkat, terus refleksnya juga bagus, terus ya dia kalau emang ada latihan lebih cepat, dia disiplin sih, orangnya disiplin. Tiap pertandingan saya pasti datang. Soalnya saya belum bisa ngelepas sendiri, soalnya dia kan 2010 di daerah saya itu cuma dia sendiri, nggak ada teman, nggak ada yang latihan di sini. Kedua, segi umur juga dia belum nyampe, makanya saya nggak bisa lepas. Biasa mungkin dulu suka ngambek ya, namanya bocah ya namanya. Tapi sekarang bisa lebih mengendalikan diri. Terus kedua, suka kalau udah agak bete gitu, mungkin kita bercandain masih bisa relax lagi. DRC itu disiplin, apa yang itu kalau Radit itu pokoknya pelatih bilang apa disiplin. Pokoknya dia suruh datang jam 3, datang jam 3. Soalnya saya juga agak cerewet juga kalau soal ini. Kalau kamu udah masuk ke situ, jangan setengah-setengah, aku bilang. Masuk terus maju gitu. Latihannya duluan gitu. Kalau Coach Kausar di WA, Adit datang duluan, pasti dia datang duluan. Nggak pernah dia absen, Coach saya nggak bisa, itu nggak pernah. Pasti diusahakan datang duluan. Sebagai orang tua ya sangat senang sekali lah. Terus, apalagi kalau lagi bertanding gitu, dia ada tanggung jawabnya tuh, wih, itu senang sekali. Harapan saya ya kalau hobinya di sepak bola ya saya support aja sampai sebisa dia aja. Terus orang tua hanya support aja dari belakang. Kita nggak memaksakan diri ya. Sepak bola tuh persaingannya ketat. Itu udah ketahuan, itu udah luar biasa itu ininya apa persaingannya luar biasa ketat tuh di sepak bola. Apalagi di tingkat junior sampai menginjak itu luar biasa. Jadi ya sebisa mungkin anaknya saya support semampu saya gitu. Semua ya di HRC itu ya dari segi pelatihnya mungkin ya luar biasa di sini. Semua pelatihnya tuh welcome semua. Terus segi manajemen juga bagus lah. Boleh trial dulu di HRC, boleh dicoba gimana sensasinya di HRC. Itu baru merasakan gimana itu di HRC itu seperti apa begitu.